viralkan. Karena di zaman sekarang, mohon maaf, di antara kaum muslimin itu ada yang mengira bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arasy. Ada sebagian umat Islam yang meyakini, Pak, zat Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Di atas arasy. Sifat qiyamuhu binafsihi nomor 5 ya. Kita sudah selesai sifat nomor 1, 2, 3 dan 4. Tapi ini harus diingat terus supaya tidak lupa ya. Sifat wujud apa maknanya? Allah Maha Ada. Sifat wujud maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha Ada. Kalau kita adanya Allah tanpa permulaan, tanpa diciptakan, tanpa dilahirkan ya. Itu sifat qidam. Adanya Allah tanpa permulaan. Kalau selain Allah ada permulaannya. Kalau baqa Allah Subhanahu wa taala Maha Ada, kekal selama-lamanya. Baqa itu kekal ya. Kekal selama-lamanya, tidak mati. Yang keempat, sifat mukhalafatuhu lil hawadithi apa? Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk apapun. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah bukan benda, Allah bukan sesuatu yang punya bentuk, punya ukuran ya. Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikhayalkan. Laisa kamitslihi syai'. Masya Allah. Dah, berarti kita jamaah sudah menguasai 4 sifat ini, alhamdulillah ya. Itu dipegang terus ya, Pak ya, supaya iman kita ini bertambah ya, bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas nomor 5, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Ini kalau dulu waktu kecil guru-guru ngaji kita itu, Pak Bu, biasanya menerjemah sifat nomor 5 ini dengan apa? Berdiri sendiri, ya kan? Berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi itu diterjemahkan oleh guru-guru TPA atau guru-guru ngaji kita waktu kita masih kecil, berdiri sendiri gitu. Nah, ini nanti terjemahan ini harus kita jelaskan ya, maksudnya apa gitu ya, supaya tidak salah paham. Ya, karena banyak yang keliru nih. Berdiri sendiri ini apa maksudnya? Nanti dia membayangkan yang enggak ya. Nanti kita terangkan ya. Baik, kita baca dulu kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Monggo Ustaz, silahkan dibacakan. As-su'al kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin ya Allah. As-su'al kaifa i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi? Al-jawab wa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in min al-asya' wa la yahtaju ila makan wala ila mahal wala ila syai'in minal makhluqati aslan wa huwa al-ghaniyyu an kulli syai'in wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih. Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Thahir bin Shalih Al-Jazairi rahimahullahu taala, beliau pengarang kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah fi Idahi Al-Aqidah Al-Islamiyah, menyebutkan bahwa as-su'al, soal itu pertanyaan.
Kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Bagaimana caranya meyakini, i'tiqad itu meyakini, mempercayai ya. Bagaimana caranya meyakini sifat qiyamuhu bi nafsihi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-jawab. Jawabannya ya, al-jawab huwa an na'taqida anna Allah ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya'. Caranya adalah kita harus yakin, kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu yang ada. La yahtaju ila syai'in. Allah itu tidak butuh kita. Allah tidak butuh malaikat. Allah tidak butuh langit bumi. Allah tidak butuh arasy. Tidak butuh apapun. Tapi Pak Ustaz, malaikat itu kan ciptaan Allah. Dikasih tugas, ada malaikat Jibril, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ada malaikat Mikail, menurunkan hujan. Ada malaikat Israel, mencabut nyawa. Bukankah itu berarti Allah butuh sama malaikat, Pak Ustaz? Biasanya ada yang nanya begitu. Katanya Allah Maha Kuasa, bisa ini, bisa itu, bisa macam-macam. Tapi kenapa kok ada malaikat? Nah, jawabannya justru Allah menciptakan malaikat itu karena Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan malaikat itu memberikan tugas supaya malaikat itu beribadah kepada Allah. Memang ibadahnya malaikat itu ya begitu. Tugasnya malaikat itu ya memang seperti itu. Bukan karena Allah butuh malaikat, bukan. Ya, bukan karena Allah butuh malaikat Israel, tolong tuh cabutin nyawa ini fulan, enggak. Allah tuh Maha Kuasa. Tapi Allah memang menghendaki adanya makhluk namanya malaikat yang diberi tugas ya, supaya beribadah kepada Allah dengan tugas masing-masing. Bukan karena Allah membutuhkan malaikat. Oke. Pokoknya kita harus yakin bahwa qiyamuhu bi nafsi itu pokoknya Allah Maha segala-galanya, tidak butuh kepada apapun atau siapapun ya. Kemudian, ini Pak, poinnya itu sebetulnya di sini. Fala yahtaju ila makanin wala ila mahallin wala ila syai'in minal makhluqati aslan. Aslan ini apa ya? Secara pasti. Jadi karena itu Allah Ta'ala tidak membutuhkan ila makanin. Apa itu makan? Tempat, Pak. Karena Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, maka ini maknanya berarti Allah juga tidak butuh tempat untuk eksis. Ya, berbeda dengan makhluk. Kita manusia butuh tempat ya. Nah, tempat tinggal di mana? Tempat tinggalnya di rumah. Sekarang butuh tempat di masjid, ya kan? Ya, setiap makhluk itu butuh tempat. Karena memang makhluk ciri khasnya bertempat. Nah, Allah itu berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Maha ada tanpa tempat. Ini akidah ulama salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah. Diyakini betul Pak, dan tolong ini disampaikan kepada yang lainnya. Ya, viralkan. Karena di zaman sekarang, mohon maaf, di antara kaum muslimin itu ada yang mengira bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di atas arasy. Ada sebagian umat Islam yang meyakini Pak, zat Allah Subhanahu wa ta'ala berada di mana? Di atas arasy. Arasy itu makhluk bukan? Makhluk. Arasy itu makhluk yang paling besar di atas langit ketujuh sana. Ya, makhluk paling besar Pak. Bentuknya tidak ada yang
bisa mengalahkan. Bumi, langit, 7 lapis kalah Pak. Ya, kalah bentuknya. Arsy ini memang paling besar, makhluk paling besar, ciptaan Allah paling besar di atas alam semesta sana. Nah, kalau ada yang meyakini Allah berada di atas aras, berarti itu sama halnya dia meyakini Allah butuh aras, butuh tempat. Padahal kita yakin Allah itu la yahtaju ila syai'in. Allah itu tidak butuh dengan segala sesuatu apapun, termasuk aras. Jadi salah besar kalau ada yang meyakini Allah berada di atas aras, itu salah besar ya. Pak Ustadz, bagaimana dengan ungkapan innallaha istawa 'alal arsy? Karena di kitab-kitab para ulama itu banyak menyebutkan innallaha istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Allah istawa di atas aras. Ini bagaimana penjelasannya? Nanti. Makanya ngaji terus sama saya nanti ya. Ngaji terus biar tahu makna innallaha istawa 'alal arsy. Karena di kitab-kitab para ulama banyak itu Pak, ungkapan seperti itu ya. Yang salah itu bukan ulamanya. Itu benar ungkapan innallaha istawa 'alal arsy. Yang salah adalah pemahaman kita terhadap teks tersebut. Nah, ini harus dicatat ini. Karena nanti ada metode namanya tafwid al-makna ya. Ada metode namanya apa? Tafwid makna. Ada juga nanti yang kedua namanya metode takwil. Ya, nanti harus paham itu. Tapi itu pelajaran nanti ya. Setelah ini selesai insyaallah ya. Yang penting kita paham dulu bahwa sifat qiyamuhu binafsihi itu maknanya Allah ada tanpa tempat. Jadi ini tolong Pak sampaikan kepada yang lainnya, kalau mengajarkan sifat nomor 5 ini langsung saja pakai terjemahan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu dan Allah maha ada tanpa tempat. Guru saya menganjurkan jangan lagi pakai terjemahan berdiri sendiri, karena khawatir disalahpahami. Meskipun itu bahasa kiasan ya. Berdiri sendiri itu kan maksudnya apa? Ya tidak butuh yang lain. Benar, memang benar, terjemahan itu benar. Tapi ini bahasa kiasan yang kalau kita sampaikan kepada anak kecil, anak TPA, dia akan mikir yang beda, ya kan? Anak-anakku, ini anak TPA kita ajarin. Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah berdiri sendiri. Itu Pak yang dipahami anak kecil tuh dia bayangin apa coba? Berdiri sendiri itu. Allah duduk terus nanti berdiri sendiri. Nah, ini kan salah. Padahal yang dimaksud gurunya itu maksudnya apa? Allah tidak butuh segala sesuatu. Bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Nah, maka ini saran dari guru-guru kita, sebaiknya jangan pakai terjemah qiyamuhu binafsihi. Meskipun itu bahasa kiasan, tapi hindari. Lebih amannya apa tadi? Allah tidak membutuhkan segala sesuatu dan Allah maha ada tanpa tempat. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah ada tanpa tempat. Baik. Fahuwal ghaniyyu an kulli syai'. Dialah Allah zat yang maha kaya. Maha kaya ini maksudnya tidak butuh segala sesuatu. Ini dalil Pak, dalil sifat qiyamuhu binafsihi. Di Al-Qur'an tuh banyak loh. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Ada kan ayatnya ya? Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh maha kaya, tidak butuh alamin. Apa itu alamin? Ya ini semua makhluk ini namanya alamin, termasuk aras. Jadi Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh apapun Pak. Alamin itu segala sesuatu selain Allah lah. Nah, maka ini menjadi dalil bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Dalilnya Al-Quran itu
Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu sangat membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi intinya jamaah, kalau kita belajar sifat qiyamuhu binafsihi, maka tanamkan langsung di dalam hati kita bahwa Allah itu maha ada tanpa tempat. Udah, jangan dipikirin Pak, karena Allah itu tidak bisa dijangkau dengan pikiran. Memang akal kita terbatas. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana itu ada tanpa tempat tuh bagaimana sih? Orang saya bayangin segala sesuatu itu pasti ada tempatnya. Ada yang di bumi, ada yang di langit, ada yang di sini, di situ. Lah ini ada tanpa tempat tuh bagaimana? Begini coba. Ini saya harus cerita ya, bahwa dulu ada sekelompok sahabat dari Yaman. Kalau nggak salah ini sudah pernah saya ceritakan ini. Jadi ada para sahabat dari Yaman, jauh-jauh dari Yaman, datang ke Madinah ingin ngaji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang, ya Rasulullah. Mereka bertanya nih, wahai Rasulullah, bagaimana asal mula penciptaan alam semesta ini? Bagaimana awal mula penciptaan alam semesta? Nabi menjawab dengan ungkapan kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Catat nih, Sahih Al-Bukhari. Nabi menjawab kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Coba ikuti saya. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Ulangi, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Nabi Pak bilang kepada sahabat yang dari Yaman tadi, Allah maha ada. Kanallah, Allah maha ada. Walam yakun syai'un ghairuhu. Dan segala sesuatu waktu itu tidak ada. Sama sekali tidak ada apa-apa. Tempat tidak ada, arah tidak ada, langit bumi tidak ada. Ruang kosong ini tidak ada Pak. Apapun tidak ada Pak. Yang ada hanya Allah. Nah seperti itu kita membayangkan Allah maha ada tanpa tempat, seperti dulu belum ada apa-apa. Ya makanya tadi, memang Allah itu tidak bisa digambarkan di kepala kita, tidak bisa dikhayalkan. Cukup diimani Allah ada tanpa tempat. Karena kalau kita meyakini Allah ada di bumi Pak, Allah ada di langit, berarti kita tuh membayangkan sosok itu pasti. Udah pasti. Orang yang meyakini Allah berada di suatu tempat, entah itu di atas aras atau di langit atau di bumi, pasti tidak lepas dari membayangkan sesuatu di situ, bentuk atau ukuran. Nah itu makhluk itu, ya, yang berukuran, yang punya bentuk itu apa? Makhluk itu, ya. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'. Baik. Nah, sekarang tolong bantu saya untuk membacakan penjelasan sifat qiyamuhu binafsihi. Ya, silakan siapa saja boleh. Ya. Gantian boleh. Ya. Dibaca penjelasan sifat yang kelima, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Ya. Penjelasan sifat yang kelima, ya. Sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi secara bahasa maknanya adalah berdiri sendiri. Namun terjemahan berdiri sendiri ini sangat rentan sekali disalahpahami oleh orang-orang awam yang kurang mendalami pelajaran ilmu tauhid. Bahkan sangat dikhawatirkan anak kecil pun bisa salah paham dengan kalimat berdiri sendiri. Ya, terus? Sebab apa yang dipahami oleh anak kecil tentang sifat qiyamuhu binafsihi itu sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh para ulama.
Para ulama kita mengatakan bahwasanya qiyamuhu binafsihi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun. Maka lebih utamanya sifat qiyamuhu binafsihi ini kita terjemahkan dengan makna tidak membutuhkan apapun. Oke, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun. Itu terjemah qiyamuhu binafsihi. Ya, lanjut. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan apapun kepada makhluk-makhluknya. Justru seluruh makhluklah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makna yang harus ditekankan ketika memahami sifat qiyamuhu binafsihi ini adalah sebuah makna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat untuk eksis. Sebab tempat itu juga termasuk makhluk, sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada yang namanya makhluk. Jadi qiyamuhu binafsihi bisa juga dipahami bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Ya, jemaah, kalau ada pertanyaan di mana Allah, maka jawabannya Allah ada tanpa tempat. Ya, begitu ya. Kalau ada pertanyaan dari siapapun yang bertanya tentang di mana Allah, maka para ulama mengajarkan cukup dijawab Allah ada tanpa tempat. Inilah akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Harus Anda viralkan, karena grup sebelah itu memviralkan Allah ada di atas arasy, ya. Padahal ulama salaf tidak seperti itu keyakinannya, ya. Mereka salah paham terhadap ibarah kitab para ulama kita. Nanti jamaah, pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita beberkan, akan kita tampilkan, ya, perkataan para ulama salaf dari generasi awal, Pak. Dari sahabat sampai tabi'in sampai nanti 4 madhab, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita pengen tahu, Pak, ulama 4 madhab itu seperti apa akidahnya? Apakah seperti Wahabi yang meyakini di atas aras, atau justru seperti kita, seperti Asy'ari, Maturidi, Atsari yang meyakini Allah ada tanpa tempat? Nanti kita buktikan. Kita nggak asal-asalan. Kita ada kajian ilmiahnya, ada kitabnya, ya, ada rujukan kitabnya. Nanti kita akan baca satu persatu, Pak. Saya sudah mengumpulkan ada sekitar 70 ulama, Pak, dari generasi salaf sampai kholaf itu. Jadi kita punya bukti, nggak asal-asalan, ya. Sebagai bukti bahwa ini loh, benar Imam Syafi'i itu meyakini Allah ada tanpa tempat. Mana buktinya? Kita tampilkan supaya kita tambah yakin. Karena di luar sana, Pak, mereka itu semangat sekali mengatakan Allah di atas aras. Nih buktinya begini-begini gitu, ya. Tapi yang ini nggak disampaikan, bukti yang lain tidak disampaikan, ya. Artinya ada yang ditutup-tutupi, ya. Maka tolong ini nanti bantu saya jamaah untuk memviralkan Allah ada tanpa tempat. Di mana Allah? Allah ada tanpa tempat. Ya, yakin itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau nanti ditanya sifat qiyamuhu binafsihi, langsung sajalah Anda bilang Allah ada tanpa tempat, ya. Dulu, Pak, Bu, sebelum ada kajian seperti ini, ya, jamaah saya kalau saya tanya, Bapak Ibu, dari sifat 20 itu mana sifat yang artinya Allah ada tanpa tempat? Itu tidak bisa jawab, Pak, dulu. Waktu itu ya, awal-awal kajian, baik di sini maupun di tempat yang lain, rata-rata belum bisa jawab. Apa ya? Ada yang jawab wujud, gitu ya. Sifat wujud, ya. Salah, ya. Ada lagi yang jawab apa waktu itu, ya. Yang tepat itu ya ini nomor 5 ini, ya, yang maknanya Allah ada tanpa tempat, apa? Qiyamuhu binafsihi. Oke, baik. Jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting ini hari ini kita sudah paham makna qiyamuhu binafsihi. Nanti pertemuan berikutnya
kita akan jelaskan dalil ya. Urutannya seperti itu. Pertama kan makna sudah kita sampaikan. Nanti urutan yang kedua apa? Dalil. Dalilnya apa ini? Dalil tentang sifat qiyamu binafsihi. Baru nanti setelah dalil jamaah baru kita tampilkan bukti-bukti dari perkataan para ulama salaf kita tentang Allah ada tanpa tempat. Insya Allah nanti paling lama itu berarti sifat ini. Karena kita harus membaca satu persatu ya. Mungkin satu pertemuan 2 ulama atau 3 ulama kita baca ya. Tidak apa-apa. Sebagai bukti bahwa betul-betul ulama salaf kita itu meyakini apa? Allah ada tanpa tempat ya. Nanti kita rekam, kita upload di YouTube-nya Mas Arif sama Mas Eko ya, Pak Eko insyaallah. Baik jamaah yang kena Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Bagaimana kalau ada ungkapan Baitullah? Ka'bah itu Baitullah. Pernah dengar Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah. Ayo. Apakah Allah itu bertempat tinggal di Ka'bah? Karena Ka'bah Baitullah, rumahnya Allah? Jawabannya tidak. Jadi makna Baitullah, Ka'bah itu Baitullah, Ka'bah itu rumahnya Allah, maksudnya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan Allah bertempat tinggal di Ka'bah, bukan. Salah. Ya. Jadi itu bahasa yang harus dijelaskan, ungkapan-ungkapan singkat yang harus dijelaskan. Baitullah ya. Atau masjid juga gitu kan biasanya. Masjid ini adalah rumahnya Allah. Apakah kita meyakini Allah berada di dalam masjid? Tidak. Allah itu ada tanpa tempat, keyakinan Ahlus Sunnah itu. Jadi apa makna masjid itu rumah Allah? Masjid adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah gitu. Idofatu tasyrifin wa milkin. Apa itu? Bentuk idofah tasyrif itu apa? Kemuliaan atau milkin, kepemilikan. Baitullah rumah milik Allah ya, bukan tempat tinggal Allah. Jadi sama kalau ada mendengar kalimat arsyullah atau arsyur rahman, arasnya Allah yang maha pengasih, itu bukan Allah berada di sana. Pernah dengar kan ungkapan arsyur rahman? Itu sama seperti kita bilang Baitullah tadi loh Pak. Sama. Berarti apa? Aras itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Arsyur rahman, arsyullah gitu. Aras itu makhluk yang dimuliakan Allah atau miliknya Allah. Bukan tempat tinggal Allah di aras, bukan. Sama seperti tadi Baitullah, Ka'bah itu Baitullah. Ka'bah adalah bangunan yang dimuliakan oleh Allah atau milik Allah Subhanahu wa taala, bukan Allahnya bertempat tinggal di Ka'bah. Nah, kenapa? Karena keyakinan Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah bukan di bumi, Allah bukan di masjid, Allah bukan di Ka'bah, Allah bukan di langit, Allah bukan di aras. Allah ada tanpa tempat. Dah, titik begitu. Satu lagi. Ini memang harus detail. Allah ada di mana-mana. Itu beda dengan Allah ada tanpa tempat jamaah. Yang meyakini Allah ada di mana-mana itu bukan kita, bukan Asy'ari, bukan Maturidi, bukan Ahlus Sunnah. Justru yang meyakini Allah ada di mana-mana itu akidah Mu'tazilah. Catat. Ya, kelompok sesat namanya Mu'tazilah. Waktu itu ada namanya kelompok apa? Mu'tazilah. Mereka itu Pak yang meyakini Allah ada di mana-mana. Katanya Allah itu ada di masjid, ada di Ka'bah, ada di jalanan, ada di bumi, semuanya ini di semua tempat tuh ada Allah katanya gitu. Nah, ini bukan akidah kita. Tapi sayangnya orang awam di antara kita ada yang bilang begitu. Pernah itu ibu-ibu waktu itu di mana ya? Saya lupa. Di mana Allah, Bu? Itu ada yang jawab, Allah ada di mana-mana Pak Ustaz. Nah, gitu. Allah ada di mana-mana. Loh, kok bisa gitu? Iya Pak Ustaz, Allah ada di mana-mana. Salah.
Justru itu akidahnya Mu'tazilah, Bu. Loh begitu ya Pak Ustadz? Iya. Terus yang benar gimana? Allah ada tanpa tempat. Kan ibu ngaji sifat 20. Iya, saya hafal Pak Ustadz. Tapi paham nggak sifat qiyamuhu binafsi? Nggak tahu. Nah, cuma hafal lagunya tapi nggak paham maknanya. Itu Pak tadi. Ini PR kita, PR besar kita itu apa? Memahamkan makna sifat 20 itu. Banyak yang hafal sifat 20, tapi tidak banyak yang paham makna sifat 20. Jadi tolong sampaikan itu. Qiyamuhu binafsihi, Allah ada tanpa tempat. Jangan lagi bilang Allah di mana-mana, Bu ya. Jangan ya. Itu akidahnya siapa? Mu'tazilah itu ya. Kelompok sesat dalam akidah ya. Terus kalau yang meyakini Allah di atas aras, zaman dulu namanya Mujassimah. Zaman dulu kelompok di dalam Islam yang meyakini Allah berada di atas aras namanya Mujassimah, Pak. Dan itu sudah dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah ya, Mujassimah itu ya. Cuma sampai sekarang pemikirannya masih ada itu Mujassimah itu ya. Ya wallahu alam ya. Sampai kapan itu mereka ada terus ya. Ya itu tadi. Itu sudah sunnatullah ya. Tinggal kita ini belajar mana akidah yang sesuai dengan pemahaman ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, wallahu a'lam bishawab.